berkata, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapak memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Mari dalam keadaan apapun bersama-sama kita mengucap syukur. Mari kita bersama-sama, Tuhan kekuatanmu, ya masyarakat. Terus Tuhan, bawa setiap kami semuanya, bawa setiap kami semuanya tetap tenggelam dalam hadirat-Mu. Menjadi kekuatan dalam hidup kami dan membawa kami terbang seperti Raja Allah dalam kesulitan dalam banyak hidup Tuhan, dan kami boleh mengalami kekuatan yang baru terus senantiasa diperbarui. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari Tuhan terus berbicara buat kami biar hikmat wahyu akan Tuhan turun dalam hidup kami. Kami dibekali
oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Kembali. Puji Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar lagi akan sedikit kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita masuk di tema kita supaya Tuhan membawa kita sampai grand destiny. Maka saudara dan saya tidak boleh punya karakter yang serakah. Bulan ini kita belajar bersama-sama mengapa kita anak-anak Tuhan tidak boleh serakah. Ya, apa itu serakah? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka saya mendapati di sana arti kata serakah adalah selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Ada kata lain yang sepadan dengan arti kata serakah, yaitu loba, tamak, rakus. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya untuk belajar mengucap syukur dalam semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yang percayakan amin. Ya, silakan. Ya, saudara, setiap kita Tuhan punya takaran masing-masing dalam kehidupan kita. Ada yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya supaya kita belajar menguasainya dan mengukurnya dalam kehidupan kita. Kita membaca dari Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan katakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara dan saya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mau saudara dan saya menguasai diri menurut ukuran iman dalam kehidupan saudara dan saya. Karena setiap saudara dan saya punya ukuran iman masing-masing. Dan seberapa ukuran iman saudara dan saya, maka sedemikian juga kemuliaan, berkat, anugerah, perjanjian yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mengapa? Karena kalau saudara dan saya diberikan beban yang lebih berat daripada ukuran iman kita, maka kita tidak akan sanggup. Ya, kita tidak akan sanggup. Saudara dan saya, mari belajar bersama-sama supaya saudara dan saya mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Ada ukuran iman yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya, supaya saudara dan saya belajar menguasainya, menguasai diri kita, berpatokan kepada apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Karena setiap kita punya ukuran kita masing-masing. Seberapa ukuran iman kita itu menentukan perjanjian. Seberapa ukuran iman kita menentukan berkat, kemurahan, anugerah, kelimpahan yang Tuhan beri dalam hidup setiap saudara dan saya. Setiap saudara dan saya punya batasan. Ya, setiap saudara dan saya punya batasan ukuran iman. Itulah yang seringkali kita mendengar dalam istilah patok. Ya, patok destiny. Dalam setiap saudara dan saya punya patok destiny. Kalau saudara ingat satu ujian yang pernah kita belajar bersama dari kegerakan Bahtera, patok destiny. Ya, patok destiny Tuhan. Karena destiny itu ada patokannya. Ya, ada patokannya. Nah, apakah patokan destiny kita bisa diperluas? Itu bergantung kepada ukuran iman kita. Kita pernah belajar bersama-sama dari Mika pasal 6. Bagaimana firman Tuhan mengatakan, hari ini pagar tembokku dibangunkan, maka perbatasanku dibentang saja. Jadi kapan patok kita diperlebar, diperluas oleh Tuhan? Saat kita membangun pagar tembok kita. Jadi bagian kita adalah mari berpikir, menguasai diri kita, membangun pagar tembok kita, yaitu pagar tembok iman kita, pagar tembok kedalaman kita di dalam Tuhan. Maka saya percaya pada hari pagar tembok kita dibangunkan, maka perbatasan kita, patok-patok kita akan diberlakukan. Tetapi yang Tuhan mau saudara dan saya belajar menguasai diri kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan serakah. Kenapa? Karena itu menghalangi grand destiny.
Ulangan pasal 19 ayat 14 katakan, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Itu yang Tuhan mau. Bahkan Tuhan katakan, jangan engkau meningini milik saudaramu. Itu bicara setiap saudara dan saya punya jatah masing-masing. Amin. Tidak perlu kita pilih, tidak perlu kita menggeser patok milik orang lain. Karena pada dasarnya saat saudara dan saya makin dalam di dalam Tuhan, makin kita mengenal Tuhan, destiny kita sungguh amat besar. Amin. Karena Tuhan akan memilih. Tetapi yang Tuhan mau, jangan kita punya yang namanya spirit serakah. Karena serakah itu spirit. Itu spirit. Tadi kalau saudara mengingat ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lain yang dipakai untuk serakah itu ada loba, tamak, dan rakus. Loba, tamak itu serakah di masa kelimpahan. Rakus itu bicara bagaimana kita serakah di masa kekurangan. Saudara dan saya nanti siang kita akan belajar latihan yang Tuhan ajarkan kepada orang Israel yang juga kita bisa latih dalam hidup kita, membuat kita belajar untuk tidak serakah. Ya, tapi pagi hari ini mari kita belajar mengapa Tuhan tidak mau saudara dan saya punya spirit serakah. Karena serakah itu spirit. Saudara dan saya kenapa? Oleh karena serakah sesungguhnya itu adalah di hadapan Tuhan adalah penyembahan berhala. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kolose pasal 3 ayat kelima katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, keserakahan ternyata dimasuk dalam hal yang dikatakan penyembahan berhala, dan itu sesuatu yang duniawi. Dan sesuatu yang duniawi Tuhan tidak suka. Amin. Karena saudara dan saya sudah dilahirkan baru. Kita bukan lagi manusia-manusia dari dunia ini, tetapi kita manusia-manusia yang dari atas. Amin. Oleh karena roh Tuhan Allah ada pada kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan pagi hari ini kita belajar tentang tidak serakah. Karena keserakahan, firman Tuhan tadi dalam Kolose pasal 3 ayat 5 katakan, itu sama dengan penyembahan berhala. Mungkin saudara dan saya berkata, oh saya tidak punya patung, saya tidak mengidolakan yang lain, saya tidak okultisme. Tapi firman Tuhan katakan di dalamnya ada namanya keserakahan. Dan keserakahan bicara tentang penyembahan berhala. Karena keserakahan tadi kita belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengingini lebih dari apa yang kita miliki. Selalu ingin memiliki. Ada apa kepingin? Ada apa kepingin? Ada apa kepingin? Itu bicara tentang keserakahan. Saudara dan saya mari belajar. Firman Tuhan katakan, ternyata di hadapan Tuhan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Kan kita ingin, karena yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah mengingini Tuhan lebih dari apapun. Karena saat kita mengingini Tuhan, maka semua yang ada pada Tuhan akan berikan buat kita. Amin. Maka yang kita ingin cuma satu saja, ingini Tuhan. Maka semua yang ada pada Tuhan itu juga akan menjadi milik kita. Lagi Efesus pasal 5 ayat yang kelima dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik. Firman Tuhan katakan, orang-orang percaya Tuhan mau kita mengingat ini baik-baik. Tidak ada orang Sunda, orang Semar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak ada bagian untuk orang-orang serakah di dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Tidak ada bagian. Karena itu penyembah berhala. Serakah bukan hanya bicara tentang hal uang saja, juga. Serakah bicara tentang hal uang. Serakah bicara tentang ingin kekuasaan. Serakah bicara ingin puji lebih. Saudara ingat Haman? Waduh, dia sudah jadi Perdana Menterinya Ahasiverus, tapi dia ingin
keserakahan ujung-ujungnya membawa kita kepada penyembahan berhala. Serakah dalam hal uang membawa kita menjadi cinta akan uang, mamon. Sekarang Tuhan tidak mau saudara dan saya mencintai mamon. Saudara dan saya mari belajar. Ternyata serakah juga menghalangi kita sampai kepada great destiny, juga destiny kita. Amin. Minta kepada Tuhan supaya kita tidak dikuasai spirit serakah. Serakah juga membuat kita bukan menerima berkat, tetapi justru sebaliknya membuat kita menikmati kutuk. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-14. Surat 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-14. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikirkan orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang sudah terlatih dalam keserakahan. Ternyata keserakahan itu bisa dilatih. Salah satunya, makanya nanti kita akan belajar nanti siang, latihan untuk tidak serakah. Ya, hati-hati kadang seringkali tanpa kita sadar orang tua melatih anaknya untuk serakah. Masa ada orang tua yang melatih anaknya untuk serakah? Paling gampang saja. Kalau kita punya anak, bermain dengan kakaknya atau bermain dengan temannya. Kadang seringkali kita lihat ya, anak-anak kita punya mainan, sudah pegang mainan, lihat mainan temannya, dia ambil lagi tuh. Apa yang kita buat? Siapa yang suruh ngalah? Nah, adalah seharusnya kita, walaupun itu kakak dan adik, itu bukan milik kamu, itu punya kakakmu atau itu punya adikmu. Ayo kembalikan. Tapi yang kita buat adalah Ustaz apa? Ngalah sama adiknya ya. Yang terjadi, adiknya makin serakah. Siapa yang ngajarin adiknya serakah? Nah itu ya, tanpa kita sadari, kita mengizinkan dari kecil yang namanya spirit keserakahan, mengingini milik orang lain. Ingat hukum yang ke-10, jangan ingin milik saudaramu, jangan mengingini lembu dan sapinya, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini ladangnya. Tapi kita mengajar anak-anak kita, mengizinkan anak-anak kita mengambil apa yang bukan menjadi jatah dari saudara dan saya. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak mau, karena sekali lagi itu menghalangi destiny kita. Karena nanti akan belajar ya saudara dan saya, karena serakah itu membuat kita menjadi orang-orang yang terkutuk, bukan orang-orang yang diberkati Tuhan. Padahal destiny kita adalah orang-orang yang diberkati dan bukan orang-orang yang dikutuk. Maka dengan kata lain, serakah membuat kita, menghalangi kita menikmati destiny kita. Amin. Waktu kita serakah justru membuat kita tidak bisa diberkati Tuhan, membuat kita tidak bisa menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya, mengucap syukur, bersuka cita dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, membuat kita makin diberkati berlimpah-limpah. Amin. Makanya ada satu pujian yang ada berkat dalam ucapan syukur. Ada berkat, justru ada berkat di balik ucapan syukur. Makin saudara dan saya bersungguh-sungguh, makin saudara rakus, makin saudara dan saya tamak, makin saudara dan saya loba, justru membuat Tuhan menampak kita. Ingat peristiwa ketika di Kibron Ta'ala, orang-orang Israel minta sama Tuhan, Tuhan minta daging dong, masa setiap hari makannya mana? Tuhan kirim burung puyuh, makan daging silahkan. Tapi yang pangeran buat, belum lagi habis daging di mulut mereka, wah ambil. Apa yang terjadi? Tuhan bunuh mereka ketika daging masih ada di mulut mereka. Keserakahan tidak membuat kita diberkati. Keserakahan membuat kita mengalami kutuk yang daripada Tuhan. Keserakahan menghalangi kita mencapai destiny, apalagi great destiny yang daripada Tuhan. Itu sebabnya mari bersama-sama minta kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, destiny kita sebagai keturunan Abraham adalah diberkati Tuhan berlimpah-limpah.
dan aku yang akan menjadi perisai dari bagianmu. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau akan menaklukkan dan menduduki kota-kota musuhmu. Inilah destiny Abraham dan keturunannya. Kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan setiap kota-kota musuh kita dapat taklukkan dan kita akan dapat duduki. Tapi ingat sekali lagi, ada great destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Apa itu? Supaya oleh karenamu dan keturunanmu maka semua bangsa di muka bumi beroleh berkat. Itu great destiny. Amin. Itu great destiny. Mana yang saudara pilih? Kalau saudara cuma hanya sampai kepada destiny, wah aku diberkati limpah-limpah. Yes, amin. Itu bagian daripada destiny kita. Tetapi satu hal, spirit selatan membuat kita tidak bisa mengenapi great destiny, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kenapa? Karena selalu berkata buat saya saja kurang, buat saya saja tidak cukup. Mari belajar. Justru itu membuat saudara dan saya tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Saudara, di dalam kisah jemaat mula-mula, saudara akan melihat di dalam kisah pasal yang keempat, di mana orang-orang percaya hari-hari itu, jemaat mula-mula. Kemarin kita belajar bagaimana jemaat mula-mula mereka dikuasai oleh Roh Kudus, dan salah satunya pekerjaan daripada api Pentakosta, pekerjaan daripada Roh Kudus adalah membuat kita memotong yang namanya roh cinta akan Tuhan. Kita butuh uang, amin. Ya, kita butuh uang, Tuhan tahu kita butuh. Tetapi Tuhan tidak mau kita cinta akan uang. Karena cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10, 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Karena cinta akan uanglah orang banyak membuat dirinya menjadi mengalami penderitaan, mengalami kesukaran oleh karena cinta akan uang. Kalau saudara baca dalam jemaat mula-mula, bagaimana kisah pasal 4 ayat 36-37, masing-masing jemaat pada waktu itu mereka menjual milik mereka, dan selalu ada yang membagi-bagikannya kepada orang menurut keperluan mereka masing-masing. Selalu ada. Karena apa? Ini orang-orang yang mengerti great destiny. Buat apa dia diberkati? Dia tahu. Itu sebabnya dia menjadi berkat. Saudara dan saya, itu yang Tuhan mau. Tetapi di kisah pasal 5 ayat 1-11, nanti saudara bisa membaca di situ. Ada kisah suami istri namanya Ananias dan Safira. Hasil penjualan tanahnya kepada para rasul untuk dibagi-bagikan, maka Ananias dan Safira pun juga tak mau ketinggalan. Wah, mereka mungkin si Ananias berkata kepada istrinya Safira, ya, wah Yusuf dia jual ladangnya dan dia nyumbang dan pekerjaan Tuhan. Wah, kita kan lebih kaya dari dia. Wah, lalu sepakatlah suami istri ini menjual ladangnya, dan oleh karena Tuhan melihat mereka rindu menjadi saluran berkat, Tuhan memberkati mereka. Tapi ketika Ananias dan Safira melihat, wah, kok hasil ladangnya ternyata hasil penjualannya harganya cukup tinggi, bagus, maka yang dia buat suami istri ini bersekongkol, kita kasih separuh aja ya, karena toh separuh pun, sebagian pun tetap jumlahnya lebih besar dari apa yang sudah dipersembahkan oleh Yusuf. Oh ya, lebih besar daripada Yusuf. Tapi jangan bilang kalau ini separuh. Ngomong semua hasil penjualan tanah. Yang terjadi adalah Ananias pergi kepada Petrus menyerahkan sebagian. Petrus bertanya, apakah ini semua? Ananias berkata, oh ya ini semua. Karena dia ingin pujian. Maka yang terjadi, Petrus berkata kepada Ananias, engkau bukan mendustai manusia, engkau mendustai Roh Kudus. Saat itu juga Ananias mati, dikuburkan. Si istri di rumah menunggu lama, kok suami tidak pulang-pulang. Maka si istri nyusul ke rumah Petrus, bertanya kepada Petrus, mencari suaminya. Maka bertanyalah Petrus kembali kepada Safira istrinya, apakah betul tadi yang dibawa suamimu ke sini adalah semua dari hasil penjualan ladang? Karena dia sudah janjian sama suaminya. Dia berkata, oh iya, sekali
maka Pak Petrus berkata, tuh lihat orang laki-laki yang baru datang, mereka baru saja menguburkan suamimu. Oleh karena kamu berserati di dalam kegelapan, maka engkau akan mati bersama suamimu. Langsung istri yang juga mati. Saudara dan saya, kenapa? Itulah spirit keserakahan. Petrus berkata kepada Ananias dan Safira, waktu ladang itu menjadi milikmu, itu milikmu. Bahkan setelah engkau menjualnya pun, itu pun tetap dalam kuasamu. Kalau saja Ananias dan Safira tidak mengambil apa yang dia sudah komitmenkan itu menjadi milik Tuhan, maka tidak akan mendatangkan kutuk dalam hidupnya, tetapi sebaliknya mendatangkan berkat. Saudara dan saya, mari belajar. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, ya, bagaimana saudara melihat, ya, Korah dia ambil apa yang menjadi yang Yosua berkata, jangan ambil semua yang jadi jarahan daripada kota Yeriko, itu dikhususkan oleh Tuhan. Tapi oleh karena Korah tidak mendengarkan itu, dia ambil sebagian. Maka yang terjadi, dia bersama istri dan anak-anaknya diapain sama Tuhan? Bumi menganga untuk menaruh dan menenggelamkan Korah bersama istri dan anak-anak dan seisi rumah. Kenapa saudara? Ini namanya spirit serakah. Ya, ini yang namanya spirit serakah. Saudara dan saya harus berhati-hati, minta kepada Tuhan. Sekali lagi, api Pentakosta salah satunya memotong yang namanya spirit cinta akan uang, spirit mamon. Saudara dan saya, setiap kita punya ukuran kita masing-masing. 2 Korintus pasal 10 ayat 13 dan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai 15. Bermegah, ya. 2 Korintus pasal 10 ayat 13, kemudian ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 10 ayat 13, kemudian ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 10, tolong tampilkan 2 Korintus pasal 10 ayat 13, kemudian ayat yang ke-15. Ini ringkasannya, bukan ayatnya. Ini ringkasannya. 2 Korintus 10 ayat yang 13. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 10 ayat yang 13, demikian firman Tuhan katakan, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Paulus mengingatkan kita, kalau kita mau bermegah, bermegahlah dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah buat kita. Ada batas-batas patok daerah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi mari percaya, siapa yang meluaskannya? Allah. Allah sendiri akan memperluasnya buat saudara dan saya. Ayat yang ke-15, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Saudara dan saya, bagian kita adalah mari bertumbuh. Amin. Mari bertumbuh. Bangun pagar tembok. Tembok iman, tembok penyembahan, tembok ketaatan, tembok ucapan syukur, tembok deklarasi, tembok ketahanan. Bangun itu semua. Tembok kerendahan hati, karena itu akan membuat patok-patok kita diperluas. Tidak usah kita ingin kaya, Tuhan yang mau kita kaya. Tidak usah ingin besar, tapi Tuhan mau kita menjadi besar. Tapi hati-hati dengan yang namanya spirit serakah, karena itu juga membuat kita justru mengingini yang bukan Tuhan sehingga melupakan yang Tuhan. Tapi mari ingini Tuhan, mari ingini Tuhan lebih dari apapun. Dan mari percaya, saat kita mengingini Tuhan, apa yang ada pada Bapa itu pun juga Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu hati Tuhan, itu hati Tuhan. Saya berdoa
berdoa setiap saudara dan saya mengerti Tuhan akan menghiasi kita dengan semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara dan saya percaya melekat kepada Tuhan jauh lebih baik. 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Di hadirat Tuhan ada kelimpahan, di hadirat Tuhan ada kemuliaan, di hadirat Tuhan ada semua yang saudara dan saya perlukan. Ini Tuhan saja, maka semua akan ditambahkan buat saudara dan saya. Amin. Matius 6 ayat 33. Mari WLC pemain musik maju depan. Mari lihat Tuhan menghiasi kita dengan anugerah. Tuhan menghiasi saudara dan saya dengan yang terbaiknya daripada Tuhan. Setiap hidup kita oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Bangun tembok ucapan syukur, bangun tembok iman, bangun tembok ketaatan, bangun tembok penyembahan kita. Mari lihat Tuhan akan memperluas patok-patok kita.
Mari percaya. Jangan pernah menggeser patok yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan pernah geser sendiri. Tapi mari percaya, saat Tuhan melihat kita memperbesar kapasitas hidup kita, maka Tuhan pasti akan mempercayakan perkara-perkara yang luas. Mari bangun tembok kesetiaan. Mari bangun tembok ucapan syukur.
Ntar kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan angkat kedua tangan dan terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, anak persatuan dengan Roh Kudus limpah dengan karunia, kuasa, damai, sejahtera, kesukaan pimpinan Bapa Roh Kudus turun menyertai hidup semuanya pagi hari ini sampai Maranatha. Diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatan macam-macam rencanamu yang kau kerjakan, yang kau selalu buat terus membuat jadi berhasil, bahkan jadi kepala bukan yang kau pernah naik bukan turun. Ketika engkau tinggal dalam firman Tuhan mentanda melakukannya pagi hari ini sampai Maranatha, tidak ada testimoni yang tidak terpotong. Semua mengalami puncak testimoni yang daripada Tuhan yang yakin dan percaya. Semua berkata